kedua mengidentifikasi penyebab masalah ekonomi, ketiga mengklarifikasikan jenis-jenis masalah ekonomi, keempat menganalisis contoh masalah ekonomi dalam kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir itu menyajikan solusi untuk mengatasi masalah ekonomi. Sebelum lanjut kepada materi masalah ekonomi, kita mengakses dulu. Kita aksen satu-satu ya. Daniel, Grace, Nadia, Era, Dwi, Cindy. Kalian semua ya. Nah, kita masuk ke dalam permasalahan ekonomi. Masalah ekonomi adalah kondisi ketika kebutuhan manusia tidak terbatas. Alat pemenuhan kebutuhan terbatas, manusia harus membuat pendidikan dan menentukan skala prioritas. Nah, kenapa terjadi masalah ekonomi itu? Ini dapat disebabkan oleh masalah inflasi, di mana penurunan pendapatan masyarakat itu sangat menurun dan menyebabkan pembelian terhadap barang atau kebutuhan itu mengulang. Nah, kebutuhan manusia tidak terbatas. Nah, kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Yang terbatas itu pembeliannya. Karena terjadinya masalah ekonomi, pembelian kepada kebutuhan manusia itu jadi terbatas karena mereka tidak sanggup membeli barang-barang yang mereka inginkan. Nah, manusia harus membuat pilihan dan menentukan skala prioritas. Yang dimana prioritasnya itu adalah makanan yang berguna untuk kehidupan sehari-hari. Seperti kebutuhan mereka dalam sehari-hari seperti beras atau pangan dan pangan selebihnya. Nah, yang kedua itu masalah ekonomi juga terjadi karena kecelakaan. Yang dimana kecelakaan adalah tidak ada jumlah sumber daya terbatas tidak sebanding dengan kebutuhan manusia. Menjadi inti dari masalah ekonomi. Nah, jumlah sumber daya terbatas dapat dan permintaan manusia yang terlalu banyak dapat membuat suatu barang atau pangan dan pakan memiliki keterbatasan yang membuat menjadi inti dari masalah ekonomi. Karena jumlah sumber daya yang terbatas itu tidak dapat dimiliki semua orang. Karena keterbatasan itu muncullah sebuah masalah dalam pembelian atau pembayaran dalam transaksi pembelian kebutuhan manusia. Nah, sebelum kita masuk ke dalam sumber daya apa, ada sini yang mengetahui apa yang sumber daya yang bisa disebutkan satu-satu. Ada yang bisa menyebutkan? Bisa dibuat pendapatnya apa yang menurut sumber daya langka, seperti apa yang langka itu dalam kebutuhan kita sehari-hari, seperti barang atau juga makanan bisa. Baik, Grace. Ya, benar sekali. Ini mana sumber daya yang mengalami kelangkaan meliputi sumber daya alam, tanah, air, dan hasil tambang. Mengapa begitu? Nah, karena tanah dan air itu dapat terus-menerus diambil, maka akan menyebabkan kelangkaan seperti hasil tambang juga. Kalau kita mengeluh emas dari bumi ini, lama-lama dia akan menghilang. Seperti juga minyak bumi dan juga air tawar. Sumber daya manusia yaitu tenaga kerja. Kenapa terjadi kelangkaan, Pak? Karena kelangkaan sumber daya manusia itu terjadi seperti kita alami di negara Jepang itu banyak kelangkaan sumber daya manusia karena kecilnya angka kelahiran dan angka kematian itu banyak. Nah, yang ketiga itu modal, uang, mesin dan peralatan. Kenapa bisa langka uang, mesin dan peralatan? Dikarenakan pendapatan manusia itu tidak setara dengan pengelolaan sumber daya alamnya. Nah, mesin dan peralatan ini itu adalah barang-barang yang dibuat dari sumber daya alam kita yang dapat menyebabkan sumber daya yang dimiliki itu menjadi langka. Yang terakhir itu adalah teknologi, alat dan kebutuhan produksi. Nah, ini sumber daya alam yang dibuat berbasis teknologi untuk mengetahui sumber daya dari alam kita. Selanjutnya kita masuk kepada kebutuhan manusia dan jenis-jenis. Baik, Daniel, tolong dibacakan. Kebutuhan manusia dan jenis-jenisnya. Pertama, kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi agar manusia dapat hidup layak dan sejahtera. Kedua, jenis-jenis kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya. Kebutuhan yang tidak akan menjadi yaitu kebutuhan primer,
sekunder, kendaraan, peralatan, dan elektronik. Kebutuhan parsial, perhiasan, dan barang mewah. Baik, terima kasih dari telah membacakannya. Baik, Bapak akan menjelaskan apa kebutuhan manusia itu. Segala sesuatu yang harus dipenuhi agar manusia dapat hidup layak dan sejahtera. Nah, manusia itu tidak bisa hidup tanpa makan dan minum. Dikarenakan manusia itu adalah manusia makhluk hidup yang dimana mereka membutuhkan air dan makanan. Dan jenis-jenis kebutuhan ini, bagaimana kebutuhan primer itu adalah kebutuhan kita sehari-hari, seperti pangan, sandang, dan papan. Apa yang dimaksud dengan sandang dan papan ini? Yaitu seperti baju kita, sepatu, dan juga bahan-bahan pembelajaran kita. Yang kedua itu kebutuhan sekunder. Nah, ini bisa penting atau tidak penting, yang dimana kendaraan, peralatan elektronik seperti HP yang kalian gunakan dan juga kendaraan yang kalian gunakan ke kampus. Nah, yang terakhir ini kebutuhan tersier. Ini penting atau enggak? Jadi kalau kebutuhan tersier ini, kalau menurut anak-anak sekalian ini penting atau tidak? Nah, betul sekali, tidak penting. Dikarenakan perhiasan dan barang mewah itu adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia, bukan kebutuhan manusia. Yang dimana perhiasan dan barang mewah ini untuk memenuhi keinginan kita. Keinginan kebutuhan itu sangat berbeda ya teman-teman. Nah, kita masuk apa sih penyebab masalah ekonomi itu? Masalah ekonomi disebabkan oleh keterbatasan sumber daya alam. Kan tadi sudah aku sebutkan, yang dimana sumber daya ini itu kalau kita turun makin lama akan habis. Yang dimana menyebabkan sumber daya ekonomi menjadi langka. Dan pertumbuhan penduduk yang besar di seluruh sumber daya tidak merata. Pertumbuhan penduduk yang besar ini terjadi seperti di Indonesia, yang dimana penduduk Indonesia itu sangat berskala besar dan juga sumber daya yang juga besar. Tetapi pengelolaan sumber daya itu tidak merata, yang dimana membuat kemiskinan dan juga pengangguran di mana-mana. Yang terakhir itu rendahnya kualitas sumber daya manusia yang keterbatasan teknologi. Nah, rendahnya kualitas sumber daya manusia, yang dimana akurat data dari sebuah negara itu sangat rendah, yang dimana menyebabkan pengelolaan sumber daya itu tidak merata dan juga keterbatasan teknologi membuat bahasa manusia itu keterbatasan informasi dari luar dan juga pengelolaan sumber daya yang ada di sekitar. Nah, jadi masalah ekonomi. Kalau mau bertanya masalah ekonomi yang ini kan bisa dibedakan menjadi tiga. Nah, saya bertanya kepada saudari Grace, apa menurutmu masalah ekonomi individu? Ya, baik. Kalau menurut Daniel apa masalah ekonomi individu itu yang paling apa? Baik, benar sekali. Yang dimana masalah ekonomi individu itu merujuk kepada diri kita sendiri, seperti pengangguran, kemiskinan, dan juga masalah dalam ekonomi keluarga. Yang dimana ini dapat menjadi masalah ekonomi individu dan masalah ekonomi masyarakat, yaitu pengelolaan dana desa yang tidak merata. Kenapa bisa ada masalah ekonomi negara? Kan sumber negara itu sudah besar. Kenapa dia dapat mempunyai masalah ekonomi? Dikarenakan banyaknya pengangguran dan juga pendapatan UMR yang tidak merata akan menjadi suatu masalah kepada negara. Nah, cara mengatasi masalah ekonomi. Upaya untuk mengatasi masalah ekonomi yaitu menentukan skala prioritas, menggunakan sumber daya secara efisien, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengembangkan teknologi, peran pemerintah melalui kebijakan ekonomi. Nah, saya bawa bertanya di sini, apakah ada dari kalian yang dapat memberikan pendapat sendiri tentang mengatasi masalah ekonomi? Nah, kalau tidak ada, Bapak akan menjelaskan menentukan skala prioritas itu yang dimana prioritas yang kita bentuk itu adalah kebutuhan kita sehari-hari.
Kenapa terjadi kelangkaan beras alat untuk gagal panen? Kalau kita gagal panen kan kita tidak memiliki beras. Dikarenakan yang harusnya kita panen itu tidak ada lagi karena sudah aman atau juga bisa juga pengaruh iklim dan juga karena kelangkaan beras itu karena gagal panennya harga beras meningkat naik terus dilakukan. Itulah faktor masalah ekonomi itu berdarah buat harga beras. Jadi masyarakat pun menurun dan pendapatannya juga berkurang. Beras juga sudah meningkat. Jadi menurunkan pembelian terhadap beras itu menunjukkan adalah adanya masalah ekonomi dalam masyarakat. Baik, dari kan sudah jelas semua materinya. Di sini dalam bentuk dari dua kelompok di mana terdapat dari 3 orang satu kelompok dikerjakan di bukunya dalam satu kelompok dan nanti dipresentasikan. Bahwa beri waktu dalam 5 menit. Sudah siap teman-teman? Baik, baju perwakilan kelompoknya kedepannya membacakannya. Nah, kelompok 1 itu menjawab pertanyaan 1 sampai 3, yang kelompok 2 4 sampai 5. Kalau udah siap ayo kita akan membacakannya. Baik, Daniel maju. Kami dari kelompok 1 yang telah berkota, saya sendiri itu dari Tamuna, dari Sinaga dan dari Sinaga. Hasil dari diskusi kelompok kami yaitu yang pertama itu soalnya apa yang dimaksud dengan masalah ekonomi. Masalah ekonomi adalah kondisi ketika kebutuhan manusia yang tidak terbatas harus dipenuhi dengan sumber daya atau alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Karena keterbatasan ini manusia harus memiliki kebutuhan yang dimana yang diprioritaskan. Yang kedua, soalnya mengapa kelangkaan disebut titik masalah ekonomi? Kelangkaan disebut titik masalah ekonomi karena jumlah sumber daya atau seperti uang, bahan baku dan tenaga kerja terbatas. Sedangkan kebutuhan manusia terus bertambah. Akibatnya tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi sekaligus sehingga diperlukan kegiatan dan pengorbanan. Yang ketiga itu soalnya jelaskan perbedaan kebutuhan